Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film fantasi lagi berjudul Snake Skin Beauty yang dirilis pada tahun 2024. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita diawali di sebuah pemakaman, di mana dua pria yang sedang mendem tidak menyadari ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Dan saat salah satu pria pipis di salah satu pemakaman, tiba-tiba seekor ular muncul dari dalam lubang dan mencaplok ular milik pria tersebut. Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Linan ditemani salah satu penduduk bernama Bagong tiba di pemakaman. Di tengah suasana mencekam, Bagong dikejutkan dengan sosok mayat yang membuatnya semakin panik bahagia. Dan saat Bagong mencoba pergi dari tempat tersebut, ia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Mai. Tetapi Mai terlihat ketakutan dengan kemunculan Bagong yang mendadak. Sedang Linan yang melihat Mai ketakutan mencoba menenangkannya dengan memperkenalkan dirinya sebagai seorang penjahit mayat. Mengetahui hal itu, Mai pun meminta bantuan Linan untuk menjahit mayat adiknya yang berada di rumahnya. Beberapa saat kemudian, Linan dan Bagong tiba di sebuah rumah tua. Di sana, Mai meminta Linan untuk menyambungkan kelapa adiknya yang terputus. Anehnya, wajah Mai dan adiknya terlihat begitu mirip. Meski demikian, Linan tetap menjalankan tugasnya. Tetapi sesaat setelah menyelesaikan jahitannya, tiba-tiba sebuah angin kencang muncul yang membuat perhatian Bagong dan Linan teralihkan. Dan saat mereka kembali melihat ke arah mayat, mayat itu sudah tidak berada di tempat. Tiba-tiba, mayat dengan tubuh tanpa kepala muncul di belakang Bagong. Melihat hal itu, sontak membuat Linan dan Bagong segera bersembunyi. Tetapi naas, Bagong yang sedang bersembunyi harus menjadi korban dari siluman ular. Sedang Linan mencoba menggunakan kekuatan jahitan untuk melindungi diri. Sayangnya semua itu tidak berarti di depan Mai. Tetapi Mai tidak membunuh Linan karena ia mempunyai rencana lain dengan menghapus ingatan Linan di tempat tersebut. Di keesokan paginya, Linan terbangun di sebuah kedai. Dengan keadaan linglung, Linan harus membayar amer yang tidak ia pesan. Mengetahui Linan tidak sanggup membayar, pemilik kedai menawarkan pembayaran lain yaitu dengan tubuh Linan. Akhirnya pergulatan dimulai antara pemilik kedai dan Linan. Setelah bergulat dengan pemilik kedai, Linan kembali ke rumahnya dan melihat seorang wanita yang sedang mendongeng dengan istrinya. Rupa-rupanya wanita itu adalah Mai. Linan yang sudah lupa pertemuan dengan Mai mengizinkannya untuk tinggal. Di sisi lain, wali kota sedang menghadapi kesulitan karena kasus hilangnya beberapa orang. Meski beberapa prajurit melakukan penyelidikan, wali kota belum menemukan petunjuk apapun. Di malam harinya, Mai kembali mencari mangsa. Kali ini korbannya adalah pemilik kedai. Dan saat Mai kembali ke rumah Linan, ia melihat Linan yang sedang berlatih menjahit. Karena hal itu, Mai kembali merasakan jahitan di tubuhnya. Di keesokan paginya, seorang pemburu siluman mengunjungi kedai untuk sarapan.
Namun di tempat tersebut pemburu siluman mencium bau ular. Di malam harinya lagi, pemburu siluman tiba di pemakaman. Setelah mengikuti jejak dari kedai, dan saat ia sedang ilang-ilang, tiba-tiba Mai muncul. Pertarungan singkat pun dimulai antara pemburu siluman dengan Mai. Dalam pertarungan ini, Mai mengalami luka dan memutuskan untuk kembali ke rumah Linan. Setelah tiba di rumah Linan, Mai bertemu lagi dengan istri Linan. Awalnya Mai ingin memangsa istri Linan untuk menyembuhkan lukanya. Namun setelah mengetahui bahwa keluarga mereka renggang akibat istri Linan tidak bisa mempunyai anak, Mai pun mengubah rencananya. Kemudian Mai menawarkan obat kesuburan yang diwariskan dari orang tuanya. Akhirnya istri Linan pun setuju tanpa mengetahui niat jahat Mai. 大夫说此乃后遗之症，娘说过她年轻的时候也是这样，也没能如愿做母亲。妹妹我义不容辞，姐姐快进来。 Di keesokan paginya, istri Linan kembali mengunjungi Mai. Setelah membuat istri Linan turu, Mai mulai menyuntikkan benih ular ke tubuh istri Linan. Beberapa saat kemudian, istri Linan kembali sadar dan merasa bugar. Melihat hal ini, Mai memberitahukan bahwa pengobatannya belum usai. Istri Linan diminta kembali ke tempatnya agar obat yang ia berikan maksimal. Di malam harinya, beberapa penjaga mulai mencurigai Mai karena semenjak kemunculannya, beberapa orang mulai menghilang termasuk pemilik kedai. Oleh sebab itu, kedua prajurit tersebut mengikuti Mai hingga tiba di rumah Linan. Sementara itu, Mai yang tiba di kamar istri Linan kembali menanamkan bibit ular kepadanya. Sedang kedua penjaga yang mengikuti Mai mulai mengintip ke dalam kamar. Dan setelah melihat kejadian di dalam kamar, kedua prajurit tersebut dibuat pingsan karenanya. Setelah istri Linan bangun, Mai berikan sebuah obat untuk digunakan istri Linan. Sedang untuk kedua penjaga sebelumnya sudah menjadi santapan. Beberapa saat kemudian istri Linan mulai berdandan dan menuangkan obat pemberian Mai ke sebotol minuman. Tak lama Linan pun tiba dengan memberikan sebuah jepit rambut sebagai hadiah. Setelah meminum minuman pemberian istrinya, Linan melihat istrinya berubah menjadi Mai. Linan yang melihat kecantikan Mai pun mulai terpesona, namun sebelum Linan bercocok tanam, ia sadar untuk tidak mengkhianati istrinya. Sementara Mai terus mencari mangsa di tengah kota. Setelah kejadian itu, istri Linan merasa suaminya sudah bosan. Setelah penolakan Linan, awalnya istri Linan ingin bunuh bundir menggunakan jepit rambut pemberian Linan. Namun melihat jepit rambut tersebut, istri Linan pun ingin memperbaiki hubungannya dengan cara curhat dengan Mai. Sesaat kemudian istri Linan tiba di kamar Mai. Namun karena tidak mendapat jawaban, istri Linan pun masuk kamar tersebut. Sesaat setelah memasuki kamar, istri Linan melihat lemari yang terbuka. Dan saat ia ingin menutupnya, istri Linan dikejutkan dengan dua sosok mayat di sana. Tiba-tiba Mai muncul yang membuat istri Linan mulai panik. Melihat hal ini, Mai berniat memberikan sebuah selimut dari dalam lemari dan saat Mai membuka lemari itu, mayat yang ia lihat sudah menghilang. Di tengah rasa kebingungan, akhirnya istri Linan pun pergi dari kamar Mai. Di keesokan paginya, saat Linan mencoba menjelaskan situasi semalam, istrinya tiba-tiba pergi dengan mengatakan akan mengusir Mai. Karena hal itu, hubungan di antara keduanya pun semakin sulit. Di tempat lain, kabar mengenai penduduk terus hilang sampai ke telinga wali kota. Ditambah pemilik kedai yang ternyata sepupunya juga ikut hilang. Sementara itu, Mai tiba-tiba menemui Linan dan ingin menjadi istri kedua Linan. Meski Linan menolak tawaran tersebut karena istrinya, Linan masih kepikiran hubungan buruk dengan istrinya. Untuk menenangkan pikirannya, Linan pun jalan-jalan ke kota.
Di sana ia bertemu dengan pemburu siluman sebelumnya yang mencium bau ular dari tubuh Linan. Namun, Linan menganggap pemburu siluman tersebut hanya orang gila. 不方便吧？ 水光之贼呀！给你大嘴巴！ Ketika Linan kembali ke rumahnya, beberapa penjaga sudah berada di depan pintu atas perintah wali kota setelah dua penjaganya tidak terlihat di rumah Linan. Ketika para penjaga menggeledah rumah Linan, istri Linan kembali melihat mayat di dalam lemari. Namun saat ia akan memberitahukan hal tersebut, Mai tiba-tiba muncul dan bersedia ditangkap untuk memberikan kesaksiannya. 别看了，妹。 你们要找的人是 有知县大人在。 Beberapa saat kemudian, dibawalah Mai ke tempat wali kota untuk disidang. Di sana Mai memberikan kesaksian bahwa istri Linan merupakan seorang siluman dan berencana membunuh wali kota. Namun Mai mempunyai rencana untuk menangani siluman tersebut. Sementara itu, istri Linan memberitahukan bahwa Mai lah yang melakukan pembunuhan tersebut. Untuk membuktikan perkataannya, istri Linan pun menunjukkan isi dalam lemari, tetapi saat ia membukanya, lemari itu hanya berisi pakaian. Melihat kelakuan istrinya, Linan pun merasa kecewa. Kemudian Linan kembali ke penjara di mana Mai sedang ditahan. 这里面都是尸体。 住口！ Sesaat setelah Linan pergi, benih ular di tubuh mulai bangkit. Di sisi lain, Linan yang tiba di penjara mencoba membujuk Mai untuk berbaikan dengan istrinya. Linan pun menganggap semua itu hanyalah kesalahpahaman. Namun Mai menolak karena ia melihat sendiri istri Linan merupakan seorang siluman. 我知道你也挺生气的，就当是这才不是什么误会。就是个误会。 Di malam harinya, para penjaga kembali datang ke rumah Linan. Para penjaga mulai menaburkan bubuk garam ke rumah Linan sesuai rencana yang diberikan oleh Mai. Bubuk tersebut mengenai istri Linan dan seketika istri Linan pun mulai berubah menjadi seperti ular. Melihat hal ini, para penjaga kembali menaburkan bubuk garam ke arah istri Linan. Sedang Linan masih tidak percaya bahwa istrinya adalah sosok siluman. Kemudian Linan mulai mendekati istrinya dan tiba-tiba Linan menikam istrinya menggunakan jepit rambut pemberiannya. Linan berpikir bahwa siluman yang ada di hadapannya telah menculik istrinya. Namun istri Linan mencoba meyakinkan Linan bahwa ia bukanlah siluman. Mendengar hal itu, Linan pun semakin marah dan menebas istrinya dengan sebuah pedang. Sedang para penjaga juga ikut menebas istri Linan dengan sangat brutal. Dengan perasaan campur aduk, Linan hanya bisa melihat kejadian itu. Sementara ini, meski istri Linan sempat ditebas dengan brutal, namun ia bisa bertahan dan berhasil melarikan diri. Setelah terbuktinya istri Linan seorang siluman, wali kota kembali mengunjungi penjara untuk membebaskan Mai. Kemudian wali kota juga meminta saran untuk menangkap istri Linan. Akhirnya Mai pun memberi saran untuk memancing siluman dengan darah babi dan amer. Sementara itu, di tengah rasa frustasinya, Linan terbayang-bayang dengan sosok istrinya. Akhirnya Linan sadar tak peduli istrinya siluman ataupun manusia, Linan tetap mencintainya. Dengan rasa bersalah, Linan terus mencari istrinya hingga ke dalam hutan. Sedang istri Linan yang melihat suaminya hanya bisa melihat dari kejauhan. Tak lama Mai pun muncul dengan mendekati istri Linan. Mai mengancam akan membunuh Linan jika ia bersuara. Kemudian Mai memberitahukan bahwa semua itu adalah rencananya untuk menjadikan Linan sebagai suaminya. Semenjak Linan berhasil menyematkan tubuhnya dengan teknik jahitan, ia pun mulai jatuh cinta dengan Linan. Dan sebenarnya di dalam perut istri Linan terdapat seorang bayi. Mai akan menyelamatkan bayi tersebut jika istri Linan mengikuti perintahnya. Demi menyelamatkan jebang bayinya, istri Linan pun setuju untuk mengikuti keinginan Mai. 姐姐，为什么是我们？我还需要一个人真正的爱我。到底想干什么？不的。 Beberapa saat kemudian, istri Linan tiba di tempat jebakan yang sudah wali kota siapkan sebelumnya.
Seketika sebuah jaring menangkap istri Linan dan melemparkannya ke dalam kolam berisi amer. Linan yang melihat istrinya tersisa mencoba menyelamatkannya. Ia tidak peduli jika istrinya siluman atau bukan karena Linan masih mencintai istrinya. Karena tidak ingin suaminya terlibat, istrinya pun memutuskan untuk mengaku sebagai siluman dan istrinya telah dimangsa olehnya. Namun Mai mengingkari janjinya dengan melempar sebuah obor ke dalam kolam. Dan seketika kolam pun menjadi lautan api, sedangkan istri Linan pun akhirnya tewas. Setelah api padam, para penjaga mengangkat mayat istri Linan dari dalam kolam dan menemukan jabang bayi manusia yang sudah tewas. Sambil memegang jabang bayi tersebut, Linan pun akhirnya sadar bahwa istrinya bukanlah siluman. Dengan rasa sedih dan bersalah, Linan hanya bisa menangisi kepergian istrinya. Di keesokan paginya, Linan dan Mai pun menikah. Dengan memberikan sebuah minuman kepada Mai, Mai mulai berubah menjadi sosok siluman. Rupa-rupanya yang Mai minum merupakan obat yang lebih kuat daripada garam. Mengetahui hal tersebut, Mai pun segera kabur. Setelah itu, Linan kembali mengunjungi mayat istrinya. Di sana ia bertemu dengan pemburu siluman dan singkat cerita, Linan pun bekerjasama untuk membunuh Mai. Beberapa saat kemudian, Linan dibantu beberapa penjaga berhasil menangkap Mai. Tetapi usaha mereka gagal dan saat itu juga pemburu siluman muncul untuk menghadapi Mai. Kali ini pemburu siluman berhasil dikalahkan dan saat Mai menuju ke pemburu siluman untuk membunuhnya, Linan mengeluarkan beberapa jarum yang dilemparkan ke arah pepohonan. Berkat benang dari jarum tersebut membuat tubuh Mai terpatang-patang. Saat mengira pertarungan telah usai, tubuh Mai kembali menyatu. Kemudian, Mai kembali menyerang pemburu siluman hingga sekarat. Dengan kekuatan terakhirnya, pemburu siluman melancarkan serangannya, sedang Linan memanfaatkan serangan tersebut untuk mendekati Mai. Dengan memanfaatkan jahitan yang Linan berikan sebelumnya ke tubuh Mai, Linan pun mulai menghentikan aliran darah menggunakan benang. Hingga pada akhirnya, Mai pun lenyap dan Linan berhasil membalaskan dendamnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Snake Skin Beauty. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.